Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prisa Sombodatu hadir dalam spesial dialog. Kali ini kita akan mengulas kemitraan rantai pasok biodiesel untuk pengentasan kemiskinan pedesaan. Dan acara ini pemirsa dapat Anda saksikan live melalui streaming di idxchannel.com. Dan pemirsa, inilah spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, program mandatori biodiesel merupakan inisiatif dan juga pencapaian yang luar biasa dalam keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di tanah air. Dan implementasi program biodiesel diharapkan mampu meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati secara nasional serta mampu menghemat anggaran. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50 yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. Program mandatori biodiesel di Indonesia merupakan inisiatif dan pencapaian yang luar biasa dalam keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di tanah air. Komitmen penggunaan biodiesel juga telah menjadi bagian dari transisi energi global. Selain itu, komitmen Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel juga merupakan target untuk meraih net zero emission. Terlebih Indonesia telah memperkenalkan biodiesel ke lebih dari 60 negara di dunia. Indonesia juga bahkan telah berhasil mengembangkan biodiesel 20% atau B20 hingga B40. Bahkan saat ini tengah dikembangkan B50 sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan dari minyak sawit. Implementasi program biodiesel B50 diharapkan mampu meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati secara nasional serta mampu menghemat anggaran. Kedepan, strategi masa depan biodiesel diyakini dapat berjalan melalui kolaborasi yang kuat dari petani sawit, koperasi, produsen kelapa sawit, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Selain itu, perbaikan regulasi perlu dilakukan untuk mendukung percepatan program peremajaan sawit dan mencapai target yang telah ditetapkan. Itu dia pemirsa penyampaian yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai komitmen dari biodiesel B50 rencananya akan diberlakukan awal tahun depan dan ini bisa menghemat sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat dalam 1 tahun. Angka yang tentunya sangat luar biasa. Tapi seperti apa sebenarnya kemitraan rantai pasok biodiesel untuk pengentasan kemiskinan pedesaan? Ini akan kita bahas kali ini. Sudah bergabung bersama kita saat ini sejumlah narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Saya akan menyapa yang pertama Bapak Edi Wibowo, Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Halo Bapak, apa kabar Pak Edi? Pak Edi, bisa dengar suara kami dengan jelas Pak? Apa kabar Pak Edi? Ya, mungkin saya akan beralih ke sejumlah narasumber yang ada di studio terlebih dahulu. Sudah bergabung juga ada Pak Prayudi Samsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Bapak Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS. Sehat Bapak? Sehat. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga saya akan menyapa Bapak Jumi BM Sinaga, Wakil Ketua Umum Bidang Riset dan Teknologi Aprobi. Apa kabar Bapak? Kabar baik Bu. Terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya ada Bapak Pujianto, Sekjen Asosiasi Desa Sawit Indonesia atau ADESI. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, kita akan mencoba untuk kembali menghubungi Pak Edi ya. Pak Edi, selamat bergabung. Apakah bisa dengar suara kami dengan jelas Pak?
Baik, kita masih berupaya untuk menghubungi Pak Edi begitu ya. Berbicara mengenai komitmen biodiesel, mungkin saya akan ke Pak Prayudi terlebih dahulu. Bagaimana sih Bapak melihat mungkin keterlibatan Kementerian dalam pengembangan industri sawit tanah air saat ini, apalagi di tengah komitmen soal biodiesel dari B20, B35, sekarang sudah mau ke B50? Ya, makasih Mbak Prisa. Jadi kalau kita berbicara biodiesel berbahan baku sawit, maka salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bahan bakunya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana ketersediaan bahan baku kelapa sawit itu sendiri. Dan alhamdulillah kita diproyeksikan pada tahun ini mencapai 54 juta ton produksi CPO kita. Dan tentu kemanfaatannya ada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya, dan kemudian untuk ekspor, ya, dan tentunya adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka biodiesel ini, maka di situ kebutuhan biodiesel kita dari bahan baku sawit. Oleh karena itu, dari Kementerian Pertanian tentu dalam rangka mendukung bagaimana meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit kita. Di situ poinnya, Mbak Prisa. Nah, produktivitas kelapa sawit kita dari ke tahun ini sebenarnya cenderung mengalami peningkatan ya Pak ya? Ya, artinya bahwa sebenarnya kita memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi juga, sampai 2,6 rata-rata begitu. Namun kita memiliki perbedaan tingkat produktivitas, Mbak, di antara industri perusahaan dan pekebun. Jadi sebenarnya kita masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dari cara meningkatkan produktivitas kebun rakyat kita. Oke, jadi kalau kita tingkatkan produktivitas kebun rakyat ini, produksi kita sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Bisa lebih tinggi lagi. Berapa kira-kira seharusnya, Pak? Sekarang kan rata-rata 2,6 dan sebenarnya produktivitas 2,6 ton per hektar gitu ya. Dan ini sebenarnya kita bisa tingkatkan sampai kepada 3 sampai bisa 4 kalau kita memiliki pengalaman dan dibimbing oleh teman-teman asosiasi pekebun kita. Kita bisa maksimalkan sampai ke 4. Sekarang rata-rata 2,6. Ya? Baik. Saya mungkin akan ke Pak Jumi begitu. Review soal pengembangan biodiesel atau biofuel minyak sawit dengan jumlah produksi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Prayudi itu seperti apa perbandingannya, Pak? Ya, saya harus menyampaikan dulu Mbak Prisa, mohon maaf latar belakangnya kenapa program biodiesel ini memang sangat gencar seperti disampaikan Pak Prabowo tadi ya. Bahwasanya memang bagaimana tujuannya meningkatkan penyediaan energi yang bersih ya, kemudian juga bagaimana tadi tujuannya adalah mengurangi impor BBM sehingga kita tidak perlu mengeluarkan devisa. Kalau dengan kondisi sekarang B35 itu devisa yang bisa di-saving tanpa keluar itu adalah sekitar 7,9 miliar US. Tadi Pak Prabowo mengatakan jika B50 atau B60 bisa sampai 20 miliar USD. Kemudian juga tentu ini juga penting sebagai stabilitas harga nasional CPO kita, sehingga tingkat harga TBS di petani kita bisa menjaga sehingga kemakmuran petani dapat terjaga. Kemudian juga tentu program biodiesel ini adalah suatu mekanisme yang dibentuk oleh pemerintah meng-create pasar demand lokal sehingga ketergantungan kita terhadap pasar Eropa tidak terlalu kuat lagi, sehingga kita bisa mempunyai portofolio bisnis dari security energy dan security food. Saya kira itu yang menjadi latar belakang. Lalu bagaimana program biodiesel ini berjalan? Biodiesel ini sudah berjalan sejak tahun 2009. Namanya dulu B5, 5%, ya. Lalu pada tahun 2018 masuk mekanisme BPDPKS di mana setiap melakukan ekspor kelapa sawit kita pungut untuk meningkatkan kinerja biodiesel sehingga berlanjut sampai dengan saat ini B35. Kita sangat mengapresiasi tersebut dan itu berhasil dikarenakan adanya kolaborasi kerja bersama antara pemerintah ya, kemudian juga stakeholder daripada pengguna seperti asosiasi automotif, industri alat berat, alat pertanian, sektor pertanian. Kemudian juga tentu ini berhasil dikarenakan adanya kolaborasi dengan university untuk melakukan riset dan penelitian lebih lanjut terkait hilirisasi produk minyak kelapa sawit kita yang mempunyai nilai tambah yang lebih. Baik. Saya kira berarti dari Aprovi mengapresiasi ya
pemanfaatan dari minyak kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan untuk bahan bakar minyak sejauh ini, begitu ya. Baik, kita akan coba kembali menghubungi Pak Edi Wibowo, Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian SDM. Halo Pak Edi, bisa dengar suara kami dengan jelas dari studio Pak Edi? Ya, selamat sore. Halo Pak Edi, terima kasih sudah bergabung. Bapak, gimana sih capaian program biodiesel B20 hingga B35 yang telah berjalan? Sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Ya, saat ini program B35 yang sudah jalan sampai 4 September 2024, itu kita sudah nyalurkan sekitar 8,4 juta KL atau 69% dari alokasi 13,4 juta KL. Jadi insya Allah target sampai ke tahun sekitar 12,3 juta KL akan tercapai. Baik, berarti sebenarnya ini sudah berjalan sesuai target ya Pak ya? Sudah cukup memuaskan atau seperti apa Pak Edi? Ya, sementara seperti itu. Jadi kita harapkan program ini terus berjalan dan B35-nya insya Allah kita sesuai dengan Pak Menteri sebelumnya, kita akan menuju ke B40 2025 1 Januari nanti ya. Baik, berjalan B20, B35, apa tantangan pengembangan biodiesel yang dihadapi dan apa yang menjadi concern Anda jelang program B50 yang juga digaungkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Pak Edi, apa yang menjadi tantangan pengembangan biodiesel yang dihadapi selama ini Pak? Ya, kalau tantangan sebenarnya masalah keberlanjutan, kemudian masalah kalau kita mau meningkatkan infrastrukturnya gitu ya, mau meningkatkan persentasenya, mungkin perlu kita pastikan masalah kesiapan daripada sarana prasarana untuk blendingnya, kemudian juga kapasitas terpasang saat ini memang sudah sangat mepet ya, pas banget untuk B40 nanti, dan mudah-mudahan ini kalau ada satu yang trouble itu mungkin perlu masalah reliability-nya supaya tidak terjadi B0 tadi. Baik, kalau seputar pangsa pasarnya sejauh ini di dalam negeri seperti apa mungkin dibandingkan juga kondisi pangsa pasar biodiesel di luar negeri, Pak Edi bagaimana? Ya, kita dengan adanya program mandatory biodiesel ini kan tujuan utama untuk memenuhi dalam negeri ya. Jadi saat ini maka hampir 95% lebih itu untuk kebutuhan dalam negeri, dan mungkin ada sebagian kecil yang dipakai untuk ekspor, yang sisa daripada kapasitas produksi kemudian dikurangi alokasinya, itu ada sisa yang mungkin bisa dipakai untuk ke luar negeri. Jadi untuk luar negeri untuk ekspor daripada biodiesel memang sangat kecil ya, kalau sampai saat ini sekitar 200.000 KL saja gitu. Boleh diulangi Pak perbandingannya di dalam negeri kira-kira berapa persen dan sisanya yang untuk pangsa pasar biodiesel luar negeri berapa persen? Ya, perbandingannya kalau saat ini kita sudah nyalurkan untuk biodiesel dalam negeri sekitar 8,5 juta KL, kemudian untuk yang pangsa ekspor itu kita baru sekitar 200.000 KL gitu. Jadi kan sangat jauh banget ya. Sangat jauh ya. Baik. Ya. Baik, ditahan dulu Pak Edi, kita ke Pak Pujianto. Pak Puji, bagaimana sih ADESI menilai potensi biodiesel sawit yang dikembangkan pemerintah sejauh ini, seperti mungkin yang gambaran disampaikan Pak Edi tadi? Kalau kami sebagai ADESI, Asosiasi Desa Sawit, sangat mensupport apapun yang kebijakan dari pemerintah, tentunya untuk membantu masyarakat, terutama dari petani sawit, perusahaan kelapa sawit, untuk mengembangkan kelanjutan biodiesel yang untuk memenuhi energi dalam negeri dan diperkenalkan ke dunia, ke negara-negara yang ada di dunia ini, itu sangat bagus, Mbak. Berarti Anda sangat mensupport? Sangat menyupport. Tapi sejauh mana Anda ini optimis terkait dengan upaya pemanfaatan biodiesel ini, karena kan Anda dari Asosiasi Desa Sawit Indonesia, ADESI begitu ya. Yeah. Anda melihat realisasinya seperti apa terhadap kondisi kemiskinan, karena ada data juga yang menyatakan bahwa sejumlah daerah penghasil kelapa sawit terbesar di tanah air itu rata-rata angka kemiskinannya di atas rata-rata nasional. Siap. Bagaimana tanggapan Anda? Biar saya tanggapi, Mbak. Masalah kemiskinan desa yang ada sawitnya di Indonesia ini mungkin cukup rentan, karena di daerah-daerah itu perkebunan kelapa sawit itu tidak dimaksimalkan mungkin, karena
dari mulai pemupukan susah kita mendapatkan pupuk. Harapan kami dari asosiasi, pemerintah bisa bekerja sama dengan asosiasi, bisa menyalurkan pupuk terutama di perkebunan kelapa sawit. Karena selama ini pupuk yang datang ke pedesaan itu hanya untuk tanaman palawija. Yang untuk kelapa sawit belum ada pupuk subsidi untuk kelapa sawit sejauh ini. Itu. Baik, tadi Pak Prayudi ngangguk-ngangguk gitu. Kira-kira kenapa tuh Pak tidak ada pupuk untuk kelapa sawit, lebih ke palawija? Ya, memang betul bahwa upaya-upaya peningkatan produktivitas sawit kita memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tentu yang berbicara terkait dengan inputnya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apakah pertanamannya itu diperoleh dari bibit yang unggul, yang berkualitas, yang bersertifikat. Ya, itu salah satu faktor. Yang kedua adalah faktor input sendiri, air dan pupuk. Nah, ini merupakan tantangan juga bagi kita ya, karena 16,38 juta hektar, Mbak, sawit kita. Itu berarti kalau kita kali sekian berapa kebutuhannya, memang kebutuhan pupuk kita memang sangat tinggi. Itu memang menjadi tantangan kita ke depan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Berarti karena kita. Memang kebutuhannya memang sangat tinggi, stoknya terbatas ya, begitu ya Pak ya. ya. Baik, ini akan nanti kita lanjutkan lebih jauh. Kalau dari Serikat Petani Kelapa Sawit sendiri melihat seperti apa sih kemitraan rantai pasok biodiesel ini bisa mengentaskan kemiskinan pedesaan. Kami segera kembali, pemirsa, tetaplah di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Spesial Dialog dan kita masih membahas mengenai kemitraan rantai pasok biodiesel untuk pengentasan kemiskinan pedesaan. Tadi Pak Sabar benar ya Pak, Bapak katakan bahwa ngomongin kemitraan antara yang menjalankan program biodiesel, khususnya yang mungkin punya perkebunan yang besar dengan petani yang kecil begitu ya, belum ada. Oke, saya akan konfirmasi juga ke Pak Edi Wibowo. Pak Edi, Bapak melihat kemitraan ini seperti apa agar bisa ditingkatkan lagi nih Pak, antara petani yang besar dengan para petani kecil, itu seperti apa Pak Edi? Ya, kalau di kami memang terkait sebenarnya yang dikeluarkan Kementerian terkait izin usaha ya, harga bahan bakar nabati dalam hal biodiesel ya, yang satu sudah jalan, dan di dalamnya memang kita juga melihat sebenarnya terkait masalah kemitraan itu juga kita perhatikan bagaimana dari program mandatory biodiesel yang berjalan saat ini itu juga memang memberikan nilai, ada CSR dari setiap UBPN yang kita dorong supaya itu bisa berjalan dengan bagus. Kemudian terkait dengan pemanfaatan atau kebutuhan daripada CPO-nya sendiri atau kebutuhan dari TPS, memang kan bahan baku daripada biodiesel kan CPO-nya. Jadi dari CPO atau RBTPO-nya tadi itu kan tidak langsung dari petaninya ya. Petani kan TPS, nanti PTS ke PKS, yang PKS baru nanti ke pabrik biodieselnya. Jadi kemitraannya mungkin dari pabrik biodiesel tidak langsung dengan petaninya tadi, atau mungkin juga kecuali kalau punya kebun, karena ada beberapa jenis kemitraan yang ada atau misalnya yang sudah jalan itu seperti pabrik yang terintegrasi, itu misalnya dia punya pabrik biodiesel, kemudian punya pabrik PKS dan juga pekebunnya tadi. Nah ini biasanya dalam konsep inti plasma tadi ya, itu yang berjalan. Ada mungkin untuk yang PSR atau pekebun rakyat yang mungkin saat ini juga masih mendominasi sekitar 40%. Ini mungkin yang tidak terikat langsung, tadi mungkin juga bisa jual ke PKS-nya, baru PKS nanti jual kepada pabrik biodieselnya tadi. Jadi kontrak antar para pihak ini mungkin juga perlu didorong, dan kami juga mendorong supaya nanti pasal keberlanjutan suplai bahan bakunya dari petani, kemudian juga kepada PKS, kemudian kepada pekebun bisa berjalan dengan bagus. Dan juga kalau dalam ISPO sebelumnya hanya di ISPO hulu saja, kemudian nanti akan ada ISPO di masalah industrinya, dan juga nanti ISPO di bioenergi. Dan itu kami melihat one step ahead ke atas tadi, supaya ini untuk masa keberlanjutan juga bisa berjalan dengan bagus, dan juga
memanfaatkan TPS dari petani itu supaya semaksimal mungkin. Baik. Bagaimana tanggapan Pak Pujianto dari Asosiasi Desa Sawit Indonesia mengenai solusi-solusi yang disampaikan oleh Pak Edi baru saja? Memang menurut tanggapan dari asosiasi, solusi-solusi yang disampaikan oleh Bapak tadi memang sangat bagus. Cuman petani sawit yang ada di Indonesia ini jumlahnya ini 16.829. Nah itu, tentunya sebanyak itu tuh ya memang harus diperhatikan. Terus per ton, per hektar itu 1 bulannya rata-rata untuk saat ini kalau tidak mengalami trek itu 4 ton. Itu tergolong per hektar besar atau kalau tergolong sedang itu, Mbak. sedang ya? Itu. Terus selanjutnya saya harap pemerintah dari mulai pemerintah dari kabupaten, dari pusat, terus dari Kementerian Pedesaan, Kementerian Pertanian itu mendukung adanya dana desa itu bisa disalurkan ke BUMDesma. BUMDesma tentunya nanti untuk membuat pabrik CPO mini. Nah, itu mengurangi penjualan kita ke pabrik-pabrik. Harganya bisa lebih tinggi. Nah, terus dari CPO mini itu bisa langsung ke pemerintah. Nah, itu harapan saya pemerintah itu memang bisa langsung mengambil CPO itu yang ada di pedesaan di daerah untuk diangkut ke negara kita, ke negeri kita ini. Baik. Mbak. Artinya Bapak mau mengatakan bahwa produksi kita sebenarnya cukup signifikan tetapi tidak terserap. Iya, betul. Dan caranya agar bisa terserap itu tadi CPO tabungan CPO mini tadi ya. Iya. Oke, kalau soal ISPO tadi yang sempat disampaikan juga oleh Pak Edi, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Menyikapi masalah ISPO, kami yang dari daerah untuk membuat ISPO itu sangat rumit. Sangat rumit. Saya harap ada bantuan dari pemerintah turun ke daerah, program ISPO ini disubsidi. Bagaimana caranya? Jadi masyarakat kita biar punya ISPO semua, Mbak. Rumitnya di mana? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Yang jelas kalau kami ini dari desa, Mbak, untuk bikin itu kan lapor ke kabupaten. Dari kabupaten tuh agak lambat. Makanya sampai saat ini bisa dicek. Kayak di daerah kami di Bengkulu, itu ISPO-nya mungkin sangat sedikit. Tadi Anda katakan ada 16.000 lebih petani gitu. Kira-kira yang berispo ada punya data nggak? Kira-kira berapa banyak, Pak? Nah, itu belum kami data, Pak, dari asosiasi. Mungkin sebentar lagi kami mendata berapa banyak yang udah ISPO. Cuman kalau kemarin yang di Kota Waringin Barat itu mulai untuk ini kan pembikinan ISPO. Itu ada laporannya juga ke kami, ke asosiasi. Tuh. Harapan saya ya dari pemerintah itulah. Pemerintah itu tekan ke bawah, tekan ke kabupaten gimana caranya agar masyarakat secepatnya bisa menyelesaikan ISPO. Tuh. Baik. Pak Prayudi, gimana nih? Kayaknya banyak benang kusut yang harus diluruskan karena tadi pemerintah pengennya tuh bersertifikat sesuai dengan ketentuan begitu ya, tetapi ada kesulitan juga soal sertifikat tadi dan banyak hal. Gimana, Pak? Ya, memang kita berbicara sawit, kita dalam posisi melakukan penata kelolaan sawit. Itu yang pertama menurut kami. Jadi dan bukan hanya pemerintah, saya kira kita harus terlibat semua dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikasi ini ada dua hal. Untuk perusahaan itu sudah mandatori kewajiban, dan alhamdulillah itu sudah cukup banyak ya perusahaan. Nah, yang tantangan kita adalah tadi disampaikan bahwa sertifikasi ISPO untuk pekebun kita, gitu ya. Karena di situ berbiaya, begitu ya, perlu biaya. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan ya paket-paket bantuan fasilitasi melalui dana BPDPKS ya. Jadi itu satu. Tapi yang sebelum
Itu untuk sertifikasinya, Mbak. Jadi ada dana yang sudah disiapkan dalam dana sarana prasarana melalui dana BPDPKS. Kemudian ada juga yang disebut dengan persiapan ISPO. Nah, persiapan ISPO ini alhamdulillah dengan dana DBH sekarang itu sudah ada ya, dana bagi hasil yang baru tahun ini dan ya tahun lalu juga sudah mulai dibagikan kepada kabupaten dan provinsi sentra sawit. Itu bisa digunakan untuk membantu pekebun-pekebunnya melakukan persiapan untuk ISPO. Pembinaan tadi. Jadi memang dalam hal kerumitan ya kalau memang kita belum mulai memang ada tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya inilah sertifikasi yang bisa meningkatkan salah satunya produktivitas. Dan yang kedua adalah keterterimaan kita kepada pasar luar begitu. Pak Sabar kayaknya mau ada komentar tuh Pak. Katanya tuh dananya udah ada DPKS, kemudian juga dana bagi hasil. Ya, kalau saya lebih fokus ke itu ya, ke memang program biodiesel ini menjadi, kami lihat itu harus menjadi kunci untuk mensejahterakan petani sawit, kemudian mensejahterakan masyarakat desa. Itu berarti kita semua udah komit soal itu. Iya, PR-nya sekarang itu kan ini yang perlu dicarikan solusi. Kalau misalnya pemerintah kita terus menggenjot sampai ke 50, kemudian ke B100, tapi kita mesti memikirkan manfaat untuk petani sawit itu apa. Nah, karena memang biodiesel ini menjadi salah satu kebijakan saat ini memang penting. Di dalam negeri kita butuh biodiesel. Kita sebenarnya minta. Memang saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan biodiesel itu untuk kemudian mandatori begitu terima subsidi dari BPDPKS tadi, insentif yang dikatakan oleh BPDPKS, maka dia mesti punya kemitraan dengan kelompok-kelompok petani sawit itu melalui koperasi-koperasi tadi. Kalau ini tidak dilakukan, maka program biodiesel ini akan semakin menguntungkan, hanya akan menguntungkan golongan tertentu dan sudah pasti akan merugikan petani sawit. Karena semakin tinggi pungutan, semakin tinggi pencampuran biodiesel ini, maka pungutan juga akan semakin besar dan itu akan mempengaruhi harga TBS. Baik, harapannya salah satunya dari petani sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit itu adalah ada mandatori ke BPDPKS untuk melakukan kemitraan. Ya, itu saya pikir mesti dilakukan oleh pemerintah dan kami pikir itu menjadi kunci ya di dalam program pengembangan biodiesel, karena pemerintah itu harus bangga dengan biodiesel itu bersumber dari petani sawit misalnya, karena dia bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan juga meningkatkan masyarakat di pedesaan tadi. Nanti kita lihat apa jawaban dari Kementerian SDM dan juga mungkin Kementerian Pertanian ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali dengan satu segmen terakhir. Tetaplah di Spesial Dialog. Kita lanjutkan kembali tadi Pak Sabar dari Serikat Petani Kelapa Sawit mengatakan bahwa harusnya ada mandatori itu ke BPDPKS agar menjalin kemitraan dengan para petani. Saya mau tanya Pak Edi Wibowo, Pak, bagaimana jawaban Bapak ketika mungkinkah dari pemerintah memberikan mandatori ke BPDPKS agar menjalin kemitraan dengan petani? Jadi petani kecil juga diuntungkan, merasa diuntungkan Pak, seperti apa? Ya, mungkin saya perlu sampaikan ya terkait dengan program mandatori biodiesel. Insentif yang diberikan itu adalah untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak solar dengan HIP biodiesel. Dan juga saat ini memang ditalangi dari BPDPKS dan sebenarnya manfaat dari situ juga itu juga dirasakan oleh petani dengan adanya harga yang lebih stabil, gitu kan. Kemudian juga manfaat bagi semua pihak. Kemudian
terutama bagi petani-tani gitu, termasuk bagi mungkin rakyat kecil. Hanya masalahnya saya ini biodiesel itu kan connect-nya langsung kepada PKS-nya kan, dan PKS sendiri itu kalau kita lihat rantai pasoknya itu dari kajian yang pernah dilakukan oleh tim UGM itu ada empat tipe gitu ya. Ada yang mungkin dari petani kemudian ke koperasi atau kelompok tani kemudian ke agen besar langsung PKS. Kemudian dari petani swadaya ke koperasi, kelompok tani, agen kecil, agen besar PKS. Kemudian petani swadaya, agen kecil, agen besar, pegang DO, kemudian kalau PKS-nya tadi. Kemudian ada petani swadaya, kemudian ke koperasi atau kelompok tani, agen kecil, agen besar, pemegang DO dan PKS. Jadi ada beberapa macam yang kadang-kadang rantai pasoknya sangat panjang sekali ya. Ada sampai 6 tahap, ada yang 5 tahap gitu. Kemudian juga ada yang 4 tahap. Jadi kita harapkan mungkin ini yang perlu kita nanti dorong, apakah dengan adanya kemitraan saat ini dengan program PSR untuk meningkatkan produktivitas daripada kelapa sawit apabila nanti ditingkatkan menjadi B50 atau lebih tinggi lagi, itu menjadi concern kita bersama sehingga petani juga tetap merasakan manfaatnya. Kemudian juga dengan ada program PSR, kemudian tadi juga ada program ISPO, sertifikasi ISPO untuk petani yang sampaikan Pak Yudi tadi, itu juga menjadi concern dari pemerintah supaya kebun terutama atau petani rakyat yang tadi saya sebutkan mencapai 40% daripada yang pemilik luas lahan ini betul-betul menikmati juga dari program mandatory biodiesel tadi. Mungkin itu ya, mungkin kalau dari kami. Berarti sudah ada pertimbangan begitu ya memasukkan opsi kemitraan ini, tapi ini sedang dikaji seperti itu ya Pak Edi ya? Ya sebenarnya makanya kalau kami kan posisi kami langsung berhubungannya dengan pabrik biodieselnya ya. Kalau Kementerian SDM-nya gitu ya, izinnya kan di situ. Kalau izinnya kan dia dengan PKS, tapi ada yang mensyaratkan tadi bahwa dia untuk keberlanjutan produktivitas tadi atau produksi atau pasokan daripada bahan baku CPO-nya nanti pabrik PKS-nya, berarti PKS-nya harus mungkin juga kontrak dengan yang punya dari petani tadi ya, atau EPS-nya dari petani juga mungkin bisa langsung ke sana, sehingga memang yang terbagus ya mungkin dia mencari connect tadi. Nah, syukur nanti kalau apa dari PTPN ataupun juga koperasi itu membentuk jadi gabungan koperasi, kemudian juga punya PKS-nya kemudian mendirikan pabrik biodiesel, dia bisa memberikan langsung manfaat kepada mereka. Dan juga itu dari segi biodiesel. Sebenarnya untuk bahan bakar nabati ke depan kami juga saat ini kan ada pengembangan juga bensin sawit ya, lagi penelitian dengan tim ITB. Kami harapkan ke depan juga itu bisa langsung dimanfaatkan dengan petani-petani kecil yang tadi dan PKS-nya, kemudian nanti bisa memproduksi bensin sawit dari sawit yang mempunyai nilai kadar asam yang tinggi yang mungkin tidak layak untuk makan tadi. Itu juga salah satu terobosan supaya nanti untuk mengurangi handling dan daripada bahan bakar itu mungkin nanti di setiap kabupaten yang ada mempunyai produksi sawit yang melimpah, itu bisa didirikan pabrik untuk bensin sawit tadi ke depannya. Itu dia ya tanggapannya. Mungkin sedikit saya mau ke Aprobi terlebih dahulu. Pak, ada tanggapan tidak? Ya, terima kasih Mbak Prisa. Pertama sekali apa yang disampaikan Pak Prayudi dan Pak Edi serta Pak Sabar tadi benar, tapi saya perlu klarifikasi beberapa hal. Apa tuh Pak? Pertama, saya mau sampaikan bahwasanya kalau kita lihat perkebunan kelapa sawit Indonesia sekitar 16 juta hektar, itu 49% adalah petani kita dan 51% adalah swasta dan BUMN. Artinya adalah saya masih ingat persis ketika program biodiesel tidak berjalan lancar, harga kelapa sawit itu anjlok sampai di tingkat petani pekebun Rp400 per kilo sampai Rp500 per kilo, sampai tidak ada panen pada saat itu. Lalu pemerintahan pada saat itu mengakselerasi program namanya B5, B10, B15. Dan harga kelapa sawit salah satunya naik pada saat itu sampai 800, bahkan sampai sekarang sudah Rp2.700 per kilo. Pertanyaan menariknya adalah tadi dari Pak Sabar mengatakan bahwasanya di Malaysia harga sudah hampir 3.000 sampai 4.000 per kilo. Kita Rp2.700 per kilo. Secara langsung maupun tidak langsung, minyak kelapa sawit memiliki peran dalam minyak nabati global sekitar 35%. Yaitu dari 200 juta minyak nabati, 35% adalah minyak nabati dari sawit.
dari 35% ini adalah 59% adalah dari Indonesia. Artinya 21% minyak sawit Indonesia berperan pada market global. Program yang kita lakukan saat ini men-trigger market global menjadi baik. Tetapi tentu berbeda. Karena ada program biodiesel perlu pendukungan dana dari ekspor kelapa sawit tadi, sehingga ditarik levy, ya, sehingga di tingkat TBS tadi itu menurun kesannya. Tetapi pertanyaan menariknya adalah bagaimana ketika program ini justru mandek, mungkin akan kembali seperti semula. Itu satu poin yang penting. Tapi saya setuju, bagaimana lebih nyata ya petani berdampak signifikan akibat program biodiesel ini. Saya mau katakan sebenarnya kami industri biodiesel ini ada 23 perusahaan dan kapasitas kami sekarang itu sekitar 19 juta kiloliter untuk mendukung program B35 dan B40 nanti ataupun B berapa. Kami itu pembeli CPO. Dan sepengetahuan saya daripada forum-forum sebelumnya, sebenarnya petani kelapa sawit yang 49% tadi sebenarnya sudah mendapat pembinaan dari mitra plasma dari perusahaan terkait. Tentu perusahaan di sini adalah perusahaan perkebunan yang memiliki PKS, pabrik kelapa sawit penghasil CPO. Nah, CPO ini yang masuk kepada kami. Ya, seperti itu. Jadi satu lagi tambahannya adalah di sektor kami sendiri adalah ke depannya pemerintah sudah membuat suatu program sertifikasi namanya IPSI, Indikator Biofuel Certification. Artinya nanti dari situ akan ada mampu telusur CPO ini bersumber dari mana dibeli. Sehingga kita akan bisa mungkin melihat dampaknya kepada petani dari program itu. Saya kira begitu Mbak Prisa tambahan informasi. Bahwa program yang sudah ada sekarang bisa dikatakan sudah jauh lebih mendingan dibandingkan kalau program itu mandek. Tapi mungkin yang akan dicari solusinya saat ini bagaimana agar peran dari program biodiesel ini bisa lebih dirasakan lagi oleh petani. Seperti itu mungkin ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh satu segmen terakhir pemirsa, tetaplah bersama kami di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas kemitraan rantai pasok biodiesel untuk pengentasan kemiskinan pedesaan. Dan pemerintah sudah mencanangkan program biodiesel B50 dan kalau kita simpulkan dari perbincangan kita tadi sebenarnya program biodiesel ini sangat bagus ya, khususnya untuk harga di dalam negeri sendiri, kemudian juga tentunya untuk pengentasan kemiskinan, tetapi belum maksimal menurut dari para pelaku industri khususnya petani begitu ya. Tapi ini akan sangat panjang ini kalau kita ulas lebih jauh begitu. Tapi mungkin harapan terkait dengan pengentasan kemiskinan lewat kemitraan rantai pasok biodiesel ini sebaiknya seperti apa? Saya mau ke Pak Pujianto terlebih dahulu. Baik Mbak Priska, kami dari asosiasi Mbak, sebaiknya pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi untuk para petani sawit Mbak. Nah itu akan lebih mengenjot petani sawit biar tidak terjadi kemiskinan lagi Mbak. Jadi menurut Bapak lebih baik pupuk bersubsidi daripada kemitraan? Atau kemitraan tapi kemitraan ada tetap. Oke. Iya. Kemitraan dan juga khususnya pupuk bersubsidi ya? Siap. Baik. Pak Jumi? Ya, bagi saya tentunya bagaimana mempertahankan kinerja industri kelapa sawit kita sehingga kemitraan dengan petani juga secara tidak langsung ikut terangkat. Bagi saya, menurut saya adalah program biodiesel ini dengan B35 sekarang memang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai B40. Namun terkait dengan B50 dan B60 lebih lanjut, memang seperti disampaikan Pak Prayudi perlu dilihat dievaluasi kesediaan stok. Lebih lanjut lagi saya mau mendorong secara asosiasi untuk lebih melakukan kolaborasi secara intensif dari semua kelembagaan dan menterian ya, SDM, KLHK, Kemenkeu, Kementerian Pertanian juga serta asosiasi pengguna biodiesel seperti Gaikindo ya, kemudian industri alat berat, selanjutnya melakukan kerjasama dengan universitas juga saat ini sudah dilakukan riset lagi hilirisasi minyak kelapa sawit bukan lagi hanya biodiesel, ada biogas olin, ada lagi namanya SAF, Sustainable Efficient Fuel, kemudian juga ada namanya hydrogenation vegetable oil.
ini sangat kita apresiasi, tentu dikembangkan lagi dengan adanya hilirisasi produk yang semakin kaya, ini akan membuat CPO itu akan semakin stabil harganya. Oke, hilirisasi itu akan berjalan Ya. dengan baik dan harga CPO akan stabil kalau ada kolaborasi yang maksimal ya dari seluruh elemen tadi Satu ya. lagi Mbak Prisa, tantangan kita sekarang ini adalah IUDR yang ditetapkan oleh Eropa, Betul. bahwasanya di Desember 2024 akan dilakukan proses sertifikasi. Ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita mengelola kelapa sawit berbasis tidak melanggar norma-norma lingkungan hidup, yaitu penggunaan Itu masih hutan dan menjadi sebagainya. PR kita bersama Ini ya. menjadi PR kita Baik. bersama. Jadi tantangan kita ke depan sangat, ini bukan sebagai hambatan saya kira, tapi sebagai tantangan. Bagaimana kita tidak berbicara dalam negeri. Dalam negeri kita sudah cukup baik dan sangat baik. Tetapi bagaimana kita ke luar negeri mempromosikan minyak kelapa sawit kita. Apalagi kita adalah produsen terbesar begitu ya di perlu dunia. diplomasi dan advokasi yang benar Baik, dari semua baik. stakeholder ke pihak luar. Saya kira begitu. Pak Sabar. Saya kira yang pertama, ya program biodiesel ini perlu ada kemitraan dengan petani sawit. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu melalui BPDPKS melakukan pungutan. Nah, kita tidak menolak program biodiesel itu untuk didukung, tetapi keadilan dari pungutan itu juga perlu dipertimbangkan. Petani sawit harus kemudian diprioritaskan di dalam dana BPDPKS melalui apa? Melalui sekarang kita punya program sarana dan prasarana. Itu saya kira itu yang perlu diperbesar. PSR sudah berjalan. Kami pikir ini program PSR juga menjadi kunci untuk kemudian mendukung program biodiesel karena kenapa jadi kunci karena kita menginginkan program biodiesel itu juga tidak menjadi salah satu alasan pemerintah untuk kemudian membuka hutan baru untuk kemudian dijadikan sebagai kebun sawit untuk mensupport atau mendukung program biodiesel pemerintah baru misalnya ke B50. Tetapi dengan peningkatan produktivitas, tadi Pak Prayudi sudah menyampaikan sekarang itu petani sawit mungkin di bawah 3 ton per hektar CPO per tahun. Tetapi dengan program PSR kan ini bisa meningkat sampai 3 ton ke atas per tahun. Sama yang terakhir kami pikir memang pemerintah itu perlu kemitraan tadi memang perlu dibuatkan diregulasikan bahwa perusahaan-perusahaan biodiesel tadi itu mesti dimandatorikan. Baik, tadi itu sudah disampaikan juga oleh Pak Edi bahwa sedang berusaha dikaji agar bisa petani ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi seadil-adilnya begitu ya. Oke, Pak Prayudi. Ya, program biodiesel ini menurut saya program pemerintah yang akan memberikan multiplier efek yang positif. Pertama adalah bagi petani kita, pekebun kita. Dengan adanya pilihan pasar selain ekspor gitu ya. Berarti kalau ada B50 maka membutuhkan sekitar 5,7 juta kiloliter. Itu kita berarti sedikit menyetop ekspor kita. Tapi itu akan memberikan dampak harga kita yang jadi baik. Harga sawit kita. Nah, harapan kita harga ekspor yang makin baik tentu akan memberikan dampak kepada kesejahteraan pekebun kita. Itu satu sisi. Di satu sisi lagi adalah bagaimana kita dengan adanya harga yang baik itu akan meningkatkan produktivitas dari pekebun, akan semangat. Ya mungkin tidak ada masalah lagi dengan membeli pupuk tanpa subsidi pun karena dengan harga yang semakin baik. Dan alhamdulillah dengan adanya program B5 dan seterusnya, harga sawit kita semakin baik terus naik. Nah, harapan kita bahwa ini adalah program pemerintah yang harus kita jaga dan kita harus pertama adalah ini akan menjaga ketahanan pangan kita melalui minyak sawit tadi. Yang kedua, minyak sawit ini akan menjadi ketahanan energi kita masa depan. Kita akan mengurangi devisa akibat impor dari diesel. Jadi saya kira ini adalah program pemerintah yang insya Allah kalau kita jalankan bersama ini akan memberikan dampak multiplier yang bagus bagi semua pihak. Ya. Baik. Pak Edi, bagaimana tanggapan Bapak setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh keempat narasumber yang ada di studio? Ada yang mengatakan pupuk bersubsidi, kemitraan itu harus dijalankan, dan lain sebagainya. Silakan Pak, singkat saja.
Ya, intinya terkait tadi sudah sampaikan bagaimana manfaatnya program mandatory biodiesel ini yang sudah berjalan dengan bagus. Ini bagi masyarakat umum pengguna mesin diesel, dia bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan juga bagi kesehatan dengan harga seharga minyak solar gitu ya, karena insentifnya ditanggung oleh BPDPKS. Kemudian juga pekebun itu bisa mendapatkan harga yang lebih stabil seperti tadi sampaikan Pak Jumi, kalau misalnya tahun 2015 kalau produktivitas naik, kemudian kalau nggak diserap dengan cepat, ya itu kan harga nanti akan jatuh. Jadi harga sejak tahun 2015 saat ini harga lebih stabil. Itu yang kedua. Ketiga, dengan adanya program mandatory biodiesel juga akan tercapainya ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dengan begitu kita tidak impor lagi minyak solar sehingga kita akan menghemat devisa, di mana tahun 2023 kita bisa menghemat devisa sekitar 123 triliun rupiah ya dengan tidak mengimpor minyak solar tadi. Jadi hal-hal semacam ini sangat penting, dan terkait lebih penting lagi ke depan kami juga mendorong supaya nanti mungkin setiap BUBBN atau penyaluran biodiesel itu juga meningkatkan CSR-nya. Mungkin paling tidak sekitar 0,005% lah gitu daripada keuntungan atau manfaatnya ini, nanti yang untuk manfaat daripada program mandatory biodiesel ini sekitar 0,005% tadi bisa dimanfaatkan untuk CSR, dan sehingga masyarakat sekitarnya misalnya untuk biogas gitu ya, biogas rumah misal, itu nanti dengan memberikan sapinya kemudian juga biogasnya, sehingga energi terbarukan juga semakin bagus, itu juga bisa menggantikan LPG, dan juga mungkin kesejahteraan masyarakat juga lebih meningkat, termasuk tadi masalah kemitraan, yaitu kan nanti antara PKS dengan pekebunnya nanti berfungsi ditingkatkan kembali. Itu dari kami, Mbak. Makasih. Terima kasih Pak Edi. Memang masih banyak PR Bapak-Bapak ya, masih banyak ketantangan, tapi banyak juga yang sudah kita lalui. Diharapkan program biodiesel ini menguntungkan untuk negara, bukan cuma negara, tetapi juga sampai ke paling bawah, khususnya para petani begitu ya, dan menjawab tantangan transisi energi dan pengentasan kemiskinan pedesaan. Terima kasih Bapak-Bapak. Next time kita ngobrol lebih jauh lagi, dan semoga industri kelapa sawit dan juga program biodiesel kita bisa lebih bermanfaat lagi, lebih maju lagi begitu ya. Sayang sekali pemirsa, waktu kita terbatas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Bapak-Bapak. Sampai berjumpa kembali. Pak Edi juga yang bergabung melalui video conference. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa kembali. Dan pemirsa, demikian spesial dialog kali ini. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.